Baik, perkenalkan nama saya Syafiq Dawas dengan NIM I1140053. Saya dari Universitas Oleo dengan prodi jurusan Informatika, di mana di sini saya akan menjelaskan materi struktur data dengan bahasa pemrograman Python, yaitu tentang QUI atau antrian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, apa itu QUI? QUI itu adalah saudara dekatnya dari stack. Kalau stack itu bekerja dengan prinsip LIFO, di mana last in first out. Nah, maka QUI itu bekerja dengan sebaliknya, yaitu FIFO atau first in kemudian first out. Artinya, elemen yang pertama kali masuk itu adalah elemen yang pertama kali keluar, persis seperti antrian di dunia nyata. Nah, ada dua contoh klasik yang paling mudah dipahami. Yang pertama di sini ada yang A, yang mana di sini ada orang-orang yang mengantri untuk naik wahana di taman hiburan. Nah, siapa yang datang paling awal itu yang naik duluan. Kemudian yang kedua ada panggilan telepon yang masuk ke pusat layanan, itu pelanggan. Yang dimana pelanggan yang masuk paling pertama itu akan dilayani pertama juga. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu operasi kue sebagai ADT. Gimana sebagai abstrak data type, UI itu mendefinisikan dua operasi utama. Yang pertama, yaitu yang ini, Q and Q, yang dimana dia ini menambah elemen E ke belakang antrian. Kemudian ada DQ, di mana dia ini mengambil dan menghapus elemen terdepan. Yang dimana dia ini akan error jika eh, isi dari Q-nya itu sama dengan kosong. Nah, perbedaan antara first dan DQ itu keduanya mengakses elemen terdepan. Tapi DQ itu menghapusnya, sementara first itu hanya mengintip tanpa mengubah isi DQ-nya. Oke, kemudian kita masuk ke simulasi operasi DQ-nya. Nah, yang pertama di sini ada enqueue. Yang pertama kita membuat sebuah array yang dimana nama array-nya itu sama dengan key, yang dimana dia ini berisi isinya kosong. Nah, di sini kita menggunakan function enqueue, di mana di sini kita menambahkan 5. Kemudian karena tidak ada return value yang keluar, tetapi angka 5 tetap dimasukkan ke dalam array-nya. Kemudian kita menambahkan lagi angka 3 ke dalam array-nya, di mana di sini tidak akan mengeluarkan outputnya, tetapi di dalam array-nya itu akan tetap menambahkan angka 3. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi len untuk melihat seberapa panjang atau seberapa banyak data di dalam array-nya. Karena di sini ada 5 dan 3, jadi ada sebanyak 2. Nah, kemudian ada dequeue, yang dimana di sini kita akan menghapus data paling terdepannya, yaitu angka 5. Menjadi return value-nya sama dengan 5, yang tersisa di dalam array itu sama dengan 3. Nah, kemudian kita melihat apakah eh, isi isi array key itu sama dengan kosong dengan function is empty. Nah, di sini kita bisa lihat return value-nya sama dengan false. Kenapa? Karena di sini ada isinya yaitu 3. Nah, kemudian kita buang lagi menggunakan fungsi dequeue di mana return value sama dengan 3. Nah, jadi yang di mana di sini array-nya itu sama dengan kosong. Jika kita cek lagi menggunakan is empty, maka return value-nya sama dengan kosong. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi isi di dalam array-nya. Nah, jika kita tetap menggunakan fungsi dequeue, ini akan mengembalikan value, akan menghasilkan error. Nah, karena sudah tidak ada lagi isi di dalam array-nya. Kemudian di sini kita menggunakan kembali function enqueue, di mana kita menambahkan angka 7 di dalam array dan tidak ada return value-nya. Kemudian kita tambah lagi 9, dia akan masuk ke array-nya, di mana sekarang kita mempunyai dua data di dalam array, 7 dan 9. Nah, kita menggunakan function first, yang dimana di sini itu menggunakan, dimana di sini return value-nya sama dengan 7. Tetapi dia tidak akan menghapus 7 di dalam array-nya. Jadi first ini gunanya hanya untuk melihat data paling terdepannya. Berbeda dengan DQ, dia ini menampilkan data paling depan sekaligus menghapusnya. Nah, kemudian ada NQ4, di mana akan lagi data 4 ke dalam array. Jadi di sini saya mempunyai 3. Jika saya memanggil len dari array key, maka outputnya sama dengan 3, di mana kita mempunyai 7, 9, dan 4. Nah, jika kita DQ lagi, maka hasilnya return value-nya sama dengan 7, karena data paling terdepan sama dengan 7, di mana sisa array-nya sama dengan 9 dan 4. Oke, kita masuk ke implementasi.
QI-nya. Nah, cara paling intuitif mengimplementasikan QI itu adalah langsung tulis pakai Python. Nah, di sini ada tulisan append, fungsi append yang dimana dia ini tambah di belakang, kemudian ada pop atau ambil dari depan. Nah, dimana dia ini kelihatannya simpel, tapi ada masalah besar di sini. Dimana jika kita lihat sebenarnya terjadi saat kita pop dieksekusi. Nah, saat kita pop elemen A itu dihapus, tetapi setelah itu semua elemen dari B itu sampai E harus bergeser dari satu posisi ke kiri supaya array tetap rapat tanpa lubang di depan. Kalau ada n elemen dalam list, berarti ada n kurang satu pergeseran yang harus dilakukan. Ini berarti pop 0 itu berjalan dalam waktu O dalam kurung N linear. Nah, semakin banyak elemen itu semakin lambat. Ini sangat tidak efisien untuk GUI yang sering melakukan dequeue. Kita butuh solusi yang lebih baik. Nah, oke, kemudian kita lanjut lagi. Dimana di sini ada implementasi yang kedua, yang dimana di sini index front. Solusi yang lebih baik itu daripada benar-benar menggeser semua elemen. Nah, kita cukup biarkan array apa adanya. Dan kita perlu pantau dari indeks berapa elemen terdepan berada. Caranya, simpan variabel integer f yang mencatat indeks elemen terdepan. Saat dequeue, kita tidak geser apapun. Kita hanya set nilai di indeks f menjadi non, lalu tambah f sebesar 1. Hasilnya, dequeue itu sekarang O, tapi dalam kurung 1 tidak ada pergeseran sama sekali. Nah, masalah pemborosan materi. Bayangkan sebuah restoran yang menggunakan kue untuk daftar tunggu meja. Dalam satu waktu, mungkin hanya ada 30 orang di daftar tunggu. Tetapi dalam sehari, ratusan orang itu sudah masuk dan keluar. Dengan implementasi yang kedua, setiap orang itu yang masuk akan menambah satu slot di arenya. Dan setiap yang keluar itu meninggalkan slot non yang tidak pernah dipakai lagi. Setelah seharian beroperasi, array kita bisa berisi ribuan slot non yang sia-sia. Oke, kemudian kita masuk ke implementasi circular array, di mana solusi terbaik itu adalah menggunakan array secara melingkar atau circular array. Idenya brilian, kita biarkan indeks front bergerak ke kanan, dan ketika sudah mencapai ujung ke kanan array, maka warp round kembali ke indeks 0. Ibarat jamnya itu seperti setelah angka 12, itu angkanya kembali ke 1. Indeks kita itu tidak pernah benar-benar habis. Formula kuncinya itu sangat sederhana. Kita pakai operator modul, di mana update index front itu setelah dequeue, di mana indeks slot berikutnya itu untuk enqueue. Nah, operator modul itu memastikan bahwa ketika indeks sudah mencapai n kurang 1 dan kita tambah 1, hasilnya adalah 0, di mana kembali ke awal. Inilah cara kita membuat array melingkar secara logika. Oke, kemudian di sini ada 3 variabel instance, di mana implementasi arrayku itu menggunakan 3 variabel internal, yaitu data yang dimana dia ini Python list dengan kapasitas tetap sebagai penyimpanan utama. Kemudian ada size, integer yang mencatat jumlah elemen aktif, di mana dia ini bukan panjang dari array. Kemudian ada front, yaitu integer yang mencatat elemen indeks terdepan. Oke, di sini saya akan langsung saja implementasikan. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Oke, di sini saya langsung buat file baru saja. New, save, baby. Oke, ini kita tutup saja. Oke.
Oke, kemudian kita kembali. Oke, di sini sudah dilakukan. Ya, di sini kita sudah lihat hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsinya saja. Nah, di mana yang pertama di sini kita mempunyai kelas yaitu array QW, di mana ini kita inisiasi data dengan 5 slot non, yang dimana dimulai dari 0 karena belum ada elemennya. From itu dimulai dari 0. Oke, kemudian di sini kita punya deflen, kemudian isempty, dan first, yang dimana tiga fungsi ini semuanya berjalan di dalam dalam kurung satu, yang dimana len itu hanya dikembalikan ke size is empty. Hanya cek apakah size-nya itu sama dengan 0. Kemudian first itu langsung akses data front menggunakan indeksnya. Kemudian kita implementasi queue-nya menggunakan dequeue, kemudian kolektornya gimana. Di sini kita trace langkah demi langkah. Yang pertama kita cek apakah queue-nya kosong. Kalau kosong, raise-nya L. Kemudian kita simpan nilainya di indeks front itu ke variabel answer. Kemudian set slot front itu menjadi non. Ini membantu Python. Kemudian batch collector itu membebaskan memori. Kemudian upgrade front itu ke posisi berikutnya menggunakan formula sirkular, di mana front plus 1 itu modular n. Kemudian kita kurangi size sebesar 1. Nah, kemudian kita kembalikan answernya. Kemudian ada eh, implementasi enqueue, di mana kita cek dulu apakah arraynya itu sudah penuh. Kalau penuh, itu kita resize dulu. Kemudian kita hitung indeks slot berikutnya menggunakan formula avail. Front plus size itu modul n. Kemudian kita isi slot tersebut dengan elemen baru. Kemudian kita tambah size itu sebesar 1. Kemudian ada function method resize, di mana dia ini memperbesar array ke kapasitas baru cup, kemudian meluruskan ulang array, yang dimana dia ini elemen terdepan dipindahkan ke indeks 0. Ini memudahkan operasi berikutnya dan menghilangkan efek crop around yang mungkin ada di array lamanya. Oke, kemudian kita masuk ke materi berikutnya,
yaitu analisis performa QI. Oke. Nah, kenapa NQI dan DQI itu kita bilang amortized 0 O1? Karena hampir selalu kedua operasi ini itu berjalan di O1. Tapi sesekali juga ketika array penuh dan perlu di resize itu butuh O ke N untuk menyalin semua elemen ke array barunya. Namun karena resize jarang terjadi dan biayanya teramortisasi ke banyak operasi, rata-rata operasinya itu tetap O1. Nah, kemudian di sini ada demo kode dari array QI di mana kita menjalankan kodenya secara langsung di mana ada outputnya yaitu seperti sebelumnya di sini. Nah, perhatikan outputnya QI yang dimana diawali dengan tanda ke kiri. Ini menunjukkan bahwa ini adalah circular array yang dimana ujungnya terhubung. Perhatikan juga bahwa setelah dua kali di QI, angka 5 dan 7 itu digantikan oleh non. Slot itu dikosongkan oleh kode kita untuk membantu garbage collector Python. Oke, kemudian di sini ada double-ended QI. Nah, di mana setelah kita memakai QI, kita naik level ke struktur data yang lebih fleksibel, yaitu di QI dibaca dengan DEC atau double-ended QI. Nah, di QI itu mendukung insert dan delete di kedua ujung. Ini membuatnya lebih umum, lebih general daripada stack maupun QI. Bahkan, kita bisa menstimulasikan stack dan QI itu menggunakan di QI. Kembali ke contoh restoran, situasi yang tidak bisa ditangani QI biasa. Pelanggan terdepan sudah dipanggil tapi mejanya belum siap. Perlu masukkan kembali ke posisi terdepan, di mana QI tidak bisa ini. Di QI itu bisa dengan metode at first. Pelanggan di ujung itu antrian tidak mau menunggu lebih lama dan pergi. Di mana ini perlu dihapus dari belakang. QI itu tidak bisa ini. Dan di mana di QI itu bisa dengan delete last. Nah, di sini kita ada operasi di QI ADT atau abstract data type, di mana dia ini ada 4 operasi utama. Yang pertama itu at first, di mana ini tambah ke depan di QI, kemudian at last, kemudian tambah E ke belakang di QI, kemudian delete first, di mana dia hapus dan kembalikan elemen terdepan, kemudian delete last, hapus dan kembalikan elemen terbelakang. Nah, di sini dia ditambah dengan operasi pendukung yaitu first, yang dimana dia lihat elemen terdepan tanpa hapus, kemudian last lihat elemen terbelakang yang juga tanpa hapus, kemudian is empty true jika dipunya kosong, kemudian len jumlah elemennya. Oke, di sini saya sudah menjelaskan. Di sini berbeda dengan kui tadi, di mana jika kita menambahkan atlas maka akan muncul ke arraynya 5. Kemudian jika kita menggunakan at first maka akan muncul di paling depan, itu angka 3. Kemudian at first 7, maka 7-nya lagi yang paling depan. Jika kita lihat menggunakan function first, itu akan keluar adalah 7, karena yang paling depan itu 7. Nah, jika kita delete last, maka return value-nya sama dengan 5, yang dihapus sama dengan 5, maka sisanya itu 7 dan 3. Jika kita hitung lainnya, karena sisanya 7 dan 3, maka panjangnya sisa 2. Kemudian jika kita delete lagi last, yang dimana lastnya sama dengan 3, maka return value sama dengan 3. Dan sisa data di dalam array-nya itu sama dengan 7. Jika kita delete lagi, return value sama dengan 7, dan sekarang array-nya itu kosong. Nah, kemudian kita tambah lagi menggunakan at first 6, di mana di sini sekarang data dalam array-nya itu sama dengan 6. Kemudian kita lihat data terakhir yaitu 6, return value sama dengan 6. Kemudian kita at first 8, di mana dia ini akan bertambah data paling depan yaitu 8, kemudian is empty, hasilnya false karena array-nya terisi.
Kemudian kita lihat fungsi las di mana angka paling belakangnya itu sama dengan 6. Oke, kemudian ada implementasi di QI dengan circular array. Implementasi di QI itu menggunakan struktur yang sama dengan array QI. Variabel data, size, dan font tetap sama. Yang beda itu hanya pemahaman dua formula barunya. Nah, indeks elemen terbelakang, kemudian eh, at first itu geser front mundur satu langkah secara melingkar. Perhatikan rumus at first, kita kurangi front sebesar 1 secara sirkular. Di Python, operator modul itu dengan bilangan negatif bekerja dengan benar. Minus 1 modul 10 itu menghasilkan 9, bukan minus 1. Jadi, jika front sama dengan 0 setelah at first, ia menjadi 9, di mana elemen baru itu masuk dari sisi kiri ke circular array. Oke, kemudian di sini ada di QI di Python. Dimana di sini ada penggunaan built-in di QI. Kabar baiknya yaitu kali kita tidak perlu mengimplementasi di QI itu dari nol untuk keperluan sehari-hari. Python Standard Library itu sudah menyediakan implementasi yang sangat optimal di dalam modul koleksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di mana di sini ada rangkuman, di mana QI itu menggunakan prinsip FIFO masuk dari belakang, keluar dari depan. Kemudian implementasinya naik dengan pop 0 itu berjalan. ON itu tidak efisien, kemudian implementasi terbaik itu menggunakan circular array dengan modul, memberikan O1 itu amortized untuk NQI dan DQ-nya. Linearisasi dilakukan dengan mengandalkan kapasitas saat penuh dan mengurangi setengah saat elemen turun di bawah seperempat kapasitas. Kemudian DQ itu adalah generalisasi stack dan QI. Itu mendukung operasi di kedua ujung. Python itu menyediakan collection DQ yang sudah dioptimalisasi dan siap pakai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.